Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, kali ini masih di currency dan juga komoditi. Oke, sebenarnya pagi tadi sudah cukup banyak profit ya. Cuman terhapus oleh losses di di Exau. Kita di Exau tadi losses cukup. Setelah profitnya ya karena ini lagi ada gap turun langsung wah close yang selling langsung close terus sekarang kena ini sekarang tinggal jadi 500 gitu. Ini masih stabil di 511 ya, 511. Kita masih stabil saja ini untuk nilainya. Indikator ini murni berdasarkan price action. Saya tidak memakai aturan yang terlalu jelimet, aturan yang terlalu memusingkan. Itu aturannya simple saja, price action, murni price action tanpa ada embel-embel yang lain. PA, price action, bullish, bearish, engulfing, hanya memakai itu. Hanya ada beberapa yang kita atur di dalamnya. Gitu ya. Tujuannya ya agar bisa otomatis ya, atau sebenarnya tujuannya ya agar bisa profit kan gitu. Itu terus yang jelas indikatornya sebetulnya saya tidak begitu pakai banyak indikator di sini. Hampir tidak ada indikator sama sekali yang saya pakai, cuman main di PA saja. Saya mau tapi lebih ke risk reward rasionya 1 banding berapa ya, 1 banding 2 ini oleh salah, 1 banding 2 untuk risk reward rasio ya kan ya, 1 banding 2 ini. Kenapa dengan risk reward ratio seperti itu? Saya berharap dengan risk reward ratio 1 banding 2 ini setidaknya nanti akan bisa ya ini adalah risk reward ratio yang bagus, yang paling bagus. Bukan yang paling bagus tapi yang bagus. Artinya yang pas itu 1 banding 2. Ada satu EA juga saya masukkan risk rewardnya 1 banding 3 juga sama. Ada yang saya pakai 1 banding 3, 1 banding 2. Cuman stop lossnya ini yang saya perkecil, jadi cuma 20 TP 60 gitu, itu 1 banding 3, saya pakai 1 banding 3. Kalau yang ini murni memakai trend ya, hanya open ketika trend. Ketika dia tidak terjadi trend ya dia tidak akan open. Kayak gini Exau ini ya, Exau lagi tidak trend ya, makanya dia tidak open nih gitu. Dia tahu indikatornya Exau, algoritmanya kita masukkan, rule-nya kita masukkan, dia tahu ini lagi tidak trend, makanya dia tidak open buy itu. Nah ya kan, ini bahkan sempat minus di sini kan, sempat minus ini ya karena memang sebelumnya trennya dia lagi naik gitu, terus ternyata tidak jadi, ya sudah kena cut loss itu. Ini 1 banding 2, 1 banding 2 titik berapa ini, 2 ya, 2.1 kalau saya lupa itu. Ini risk reward ratio seperti itu. Saya selalu suka, sekarang tidak tahu saya lebih suka pakai risk reward ratio seperti itu ya. Nah ini ada gap ya, kayaknya ada gap belum diisi guys. Itu mana tadi, hilang. Sepertinya ada gap yang memang belum diisi juga gitu loh. Nah, ini kan data belum diisi kayaknya ini. Ya, belum diisi juga ini. Ada possibility sih dia akan turun, nah, ada possibility-nya seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa indikator ini hanya akan open ketika dia terjadi trend. Selama tidak trend jangan harap, walaupun ada range panjang untuk bisa profit, nah, kasarannya gitu, tapi selama dia tidak trend jangan harap dia akan open. Ini gitu. Ini modalnya dulu di 4.900, sekarang masih minus ya, masih minus ini.
tapi dengan risk reward ratio 1:2. Saya pakai 1:2 risk reward rasionya. Gitu. Otomatis akan cukup sering kita mengalami cut loss posisi ketika berada di risk reward ratio 1:2 ya. Atau apalagi kalau SL-nya pendek banget gitu loh. Makanya ya mungkin akan cukup sering nanti kena stop loss gitu. Ini kalau kita pakai psikologis di harga ini harusnya sudah sell itu ya. Karena ini sudah higher. Kalau kita pakai indikator Bollinger Band ya ini sudah berada di atas upper BB, ini harus secara teknikal harusnya akan segera turun price gitu. Cuman kadang harapannya nanti seperti ini ya. Seperti ini harapannya, kayak gini. Itu ya, kemudian harga akan turun. Ini skala psikologisnya begitu. Tetapi karena ini indikator EA enggak pakai. Karena EA ini enggak pakai psikologis, ya selama dia ada rule untuk buy, dia akan buy gitu. Selama dia masih dalam trend buy, dia akan terus buy gitu ya. Kalau sekiranya trennya sudah tidak lagi nge-buy, dia akan berhenti kayak gini. Dia akan berhenti. Gitu. Jadi enak ini pakai indikator ini. Kalau sebelumnya cukup banyak saya open ini, cukup banyak di video sebelumnya yang saya share banyak sekali open ya karena emang lagi tren bagus. Itu ya, lagi tren bagus terus harga Kiami juga. Ya sekarang malah nggak ada open, malah yang lain cuman berapa open, ini cuman 5 open ini ya memang dia lagi tren lagi gitu. Ada yang lagi naik, ada yang lagi turun ya gitu. Gitu. Oke. Kalau di close semua bagaimana? Tidak ada masalah. Di close lagi pun tidak ada masalah kan. Cuman saya memang sengaja tidak close posisi ini manual. Karena saya ingin melihat dengan risk reward ratio 1:2 ini kayak kira-kira gimana hasilnya tanpa ada intervensi sama sekali. Kalaupun seandainya bagus tanpa intervensi ternyata bisa menghasilkan, ya sudah nanti kita gunakan indikator ini. EA ini akan kita pakai akan kita sewakan nanti. 250.000 sebulan plus VPS-nya. Nanti kita sewakan, teman-teman tinggal kirim aja password, login ya. Itu aja nanti akan kita masukkan ke VPS kita ya, nanti tinggal mantau. You mau close manual boleh, mau close lewat EA juga boleh. Wah, ini kayaknya sudah profit semua. Close semua. Enggak apa-apa. Silahkan bebas. Oke. Jadi modalnya berapa ya bebas saja, mau modal pakai sen boleh, mau pakai real juga boleh gitu ya. 1000 boleh, 500 boleh, 100 boleh, nanti akan kita sesuaikan dengan modalnya untuk dia masuk di berapa pair gitu ya. Kalau modalnya cukup kira-kira bisa nahan cukup minus yang cukup lumayan ya, kita akan masukkan di 4 pair, 5 pair gitu ya. Tapi rata-rata sih 4 sih, maksimal cuma 4 pair. Biasanya cuma 4 pair saya masukkan. Gitu ya, aja sudah 110% sudah. Sehari sudah 10%, lumayan tuh, bagus kan, sehari 10%. Oke. Itu jadi kayak gini, kita lihat yang biru-biru aja, GBUSD biru kita close semua, tidak ada masalah itu. Nah ini oke. So ini sesi Asia teman-teman ya, masih di sesi Asia. Terus ini lebih ke saya coba ya, saya tadi sudah mencoba mempergunakan BBMA.
BBMA saya coba saya pakai untuk saya buat EA-nya gitu. Masih belum nemu satu teknik yang pas ya. Saya belum menemukan tekniknya yang pas. Kapan buy-nya, apakah di ekstrim, apakah di MHV kan gitu. Ya, tapi ada yang bilang buy yang paling enak, buy sell yang paling enak itu di MHV. Ada yang bilang kayak gitu, kayak gini MHV ya. Itu MHV ini katanya lebih enak gitu loh. Buy-nya daripada di ekstrim ya. Kalau di ekstrim, karena ekstrim kan sebenarnya ekstrim kan sebagai satu penanda ya bahwa tren itu akan berhenti gitu. Tapi terkadang ekstrim itu kalau kita pakai TF yang kecil, ekstrim malah sebagai penanda bahwa price itu akan naik lebih tinggi. Kadang-kadang sering kali terjadi seperti itu. Di ekstrim kayak gini mungkin ini sudah ekstrim, makanya price terus naik terus kayak di tinggal TF-nya kecil cuma 15. Itu ya. Itu beberapa kali saya melakukan satu riset untuk ekstrim ini kayaknya kurang begitu cocok untuk jadikan sebagai open buy sell-nya. Nggak tahu kalau open buy sell-nya kita pakai MHV mungkin akan lebih cocok lagi gitu. Karena memang saya punya dashboard untuk itu, masih saya pasang di TradingView. Saya punya TradingView, masih saya pasang di sana dashboardnya gitu. Oke, tapi kita lihat nanti perkembangannya. Oh, sudah profit lagi 582, tadi 511 kan. Profit di TP di mana ini? (06) 2606. Oke. 4. Oh ya kan, berkurang dia. Nah, ini salah satu bisa dibilang resikonya kita pakai SL kecil ya kayak gini. Ini kan cuma 30 poin saya pakai. 25 udah 30 ini. Saya cuma pakai 25 udah 30. Tapi TP-nya 50, jadi sekitar 1/2. Saya pakai itu. Saya memang sengaja pakai kecil-kecil ini. Saya coba pakai kecil-kecil saja, tidak terlalu besar-besar, kecil-kecil saja. Gimana sih hasilnya kalau kita pakai TP kecil, SL kecil gitu. 1/2. Tetap kita pakai residual banding 1/2. Karena hitung-hitungan saya gini teman-teman, kalau kita pakai 1/2 ya, 1/2 itu 25 itu perbandingannya adalah TP-nya 50 kan. Itu ya. Kalau kita salah 80 kali, TP 20 kali, ini ya kalau saya bilang ini trading yang paling nemen ya kayak gini. Ini nemen sudah, ya kan? Ini trading paling nemen, paling tidak tahu apakah bisa trading apa enggak, saya tidak tahu juga. Cuma 20 kali TP dengan 80 kali losses. Tapi ini terjadi kalau kita pakai EA. Bisa saja terjadi kalau kita pakai EA. Artinya apa? Rule-nya kita masukkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan kita mau, tetapi ternyata price atau pergerakannya price tidak sesuai dengan indikatornya itu. Ya, atau bisa dibilang SL kekecilan boleh jadi. Jadi cuma nyentuh beberapa saja, dia langsung balik lagi sebetulnya kayak gini. Ya, dia naik ini cuma nyentuh sini SL, ternyata balik lagi pada kita open di sini. Selling, ya kan? Nah, bisa dibilang SL-nya kekecilan bisa saja itu di M15 atau di semacamnya bisa saja kejadian seperti itu. Makanya di sini akan sering kena SL kalau kita pakai SL kecil. Yang pertama itu, terus yang kedua kalau rule yang kita masukkan atau dengan bantuan berbagai macam indikator yang tidak sesuai dengan itunya pergerakannya, ya nanti sering juga kena SL. Karena ya itu lagi, karena gini, kita sulit ya, kita akan mendapatkan harga di atas
selling di sini atau buying di sini paling sulit teman-teman. Mesti akan keseret seperti ini. Ya, buy di sini seret lagi, buy lagi seret lagi, buy di sini keseret lagi, baru kita buy di sini nanti baru profit. Kayak gitu. Dan ini paling tidak suka kalau melawan tren. Saya paling tidak suka. Artinya apa? Ketika kita harga turun kita buy, itu harus sebetulnya juga melawan tren loh. Berbahaya. Gitu. Kecuali kalau teman-teman punya locking posisi, tidak apa-apa, di lock atau di cut loss silakan saja, bebas saja, enak aja kalau gitu. Tapi kalau enggak ya saya sarankan jangan dipakai, melawan tren kan kayak gini. Di sini selling ya, selling itu, terus ternyata nanti harga ini naik, sini naik, misalnya naik terlalu tinggi ya XAU bos. Bisa runyam kita punya akun itu. Makanya yang pas gimana? Yang pas harus kita follow trend indikator. Kayak contoh BB, kita pakai BB aja lah ya. BB misal buy sell-nya di atas atau di bawah, ini misal di upper kita buy, di sini kita sell, enggak apa-apa itu malah lebih cocoknya seperti itu. Lah nanti kalau pas ranking kita jangan berpikir tentang ranging ya teman-teman, karena ranging itu harganya juga tidak begitu tidak begitu. Ranging itu kalau bagi saya itu dia pergerakannya pendek ya, tipis kan ya kan. Beda kalau lagi trending, Kak, itu bayangin trending, rangingnya cuma berapa, trending kayak gini ya. Misal di sini buy, ya kan? Di sini sell, terus di sini buy lagi. Atau ya, asalnya gitu kan. Usahakan satu tren itu satu buy. Kalau close dia akan nge-buy lagi dengan tren yang sama, cara yang sama. Ya, kalau close, ya kalau tidak jadi nanti kena stop loss. Berarti kita di sini punya 3 OP, ya kan? Nah ini profit sudah, ini profit sudah bertubi-tubi profitnya ini. Walaupun kita punya sell di harga bawah di sini, tidak apa-apa. Tapi kita punya buy di sini, kita punya buy di sini kan. Jadi tiap di upper BB buy itu. Trendingnya lebih tinggi daripada kalau pas harga ranging. Perhatikan harga ranging cuma berapa ini ya. Harga ranging buy. Ini misalnya ini ranging ya. Ini buy, ini sell, ya kan? Cuman gitu tok. Nah ini ranging, anggap aja ini ranging ya. Anggap aja ini ranging, ya kan? Nah ini buy ya, ini sell, buy lagi, sell lagi, buy lagi. Ada 5 open kan, kita punya 5 open gitu ya. Walaupun 5 open ya, ini profit, ini bisa nutup, mungkin bisa nutup pergerakan yang di sini atau pergerakan yang di sini, losses yang ada di sini bisa aja. Nah, itu. Oke. Jadi mempergunakannya kalau pakai BB, syarat saya ya pakai aja di upper BB buy, di lower BB sell, jangan malah sebaliknya. Sebaliknya tambah runyam. Karena sebaliknya itu kita akan mengharapkan harga setelah sampai di upper akan turun. Berarti kita hanya mengharapkan saat price itu lagi ranging flat ya. Kalau price lagi flat enak, naik turun, naik sell buy, turun buy, naik lagi sell, turun lagi buy gitu kan. Karena kena ini, nah ini naik turun, nah gini kan ya, maunya kan gini terus. Nah, padahal jarak untuk ranging ini sempit sekali gitu loh. Lebih tinggi jarak ketika price itu lagi dalam posisi tren bisa sampai 100, 200 atau 500 poin, 600 poin. Tapi ranging ini paling sekitar 200-an. Selesai sudah. Gitu. Saran saya tetap jangan mempergunakan ranging sebagai patokan, gunakanlah trending ini yang paling utama. Salah enggak apa-apa, cut loss. Kalau kita punya cut loss gitu. Kalau enggak ya di locking. Itu lebih simpel. Jangan takut salah, artinya kita tidak perlu takut bahwa harga itu akan melawan dengan kita, itu tidak perlu takut karena kita punya pembatasnya price
naik turun. Pembatasnya apa? Cut loss dan locking. Itu pembatas sudah. Kenapa kita margin call MC? Karena ketika price naik kita selling, misal di sini selling. Price naik tanpa ada cover sama sekali, tidak ada cut loss, tidak ada locking ya. Beda kalau kita ada locking di sini, misalnya buy di sini. Walaupun naik bagaimanapun ya hanya ring ini aja kita minus. Walaupun dia naik 1000 poin, 700 poin ya minusnya ya segitu aja. Paling berapa poin, anggap aja 200 lah ya. 200 poin atau 100 poin, 100 ya 160 atau 150 poin. Minusnya walaupun dia naik 700 poin misalnya, minusnya cuma segitu, 150, 200 poin dibatasi. Gitu. Oke. Nah, kalau kita MC berarti emang enggak ada cover sama sekali. Kita selling di sini ya, dengan aturan yang kita buat di atas BP, di atas upper BP kita sell, di bawah lower BP kita buy. Ya seperti ini hasilnya. Naik sini hanya akan hopping. Kita wah ini trading yang kurang begitu bagus ya. Kalau saya mau, karena ini menurut saya ya, teman-teman saya enggak tahu lagi. Hopping itu kita selling, ke namanya retail, mesti kalau harga naik maunya di sell aja. Naik ini maunya di sell aja. Gimana saya punya area untuk selling di mana ya? Padahal secara indikator jelas di sini mengatakan bahwa ini BB ini lagi di atas moving average. Ini sudah jelas, tapi kita berhoping bahwa sell kita yang kita lakukan selling di harga ini akan profit. Setelah ini harga akan turun jatuh lebih dalam. Ini hoping. Dan ketika kita selling, tidak ada satu cover pun yang bisa menyelamatkan open kita di bawah ini. Artinya kita tidak punya coveran, entah itu locking dengan buy atau dengan stop loss. Ya selesai sudah, margin call sudah. Ya. Saya yakin margin call sudah. Itu kecuali kalau pakai lotnya 0,01, modalnya $100.000, lah itu ya mau open selling model bagaimanapun hasil akhirnya pasti akan profit. Pasti akan profit. Ngawur pun pasti akan profit juga. Gitu, karena aman, tingkat dengan 0,01 lotnya pakai kecil, terus modalnya 100.000. Nah, itu beda cerita. Oke. Jadi kenapa ini adalah salah satu alasan kenapa saya menciptakan Expert Advisor ya. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kita punya meminimalisir kita punya yang namanya ini psikologi. Ya, dengan tidak adanya psikologi maka kita buy sell-nya nanti akan tergantung dengan EA ini. Karena EA sudah kita atur, saatnya buy dia akan buy, saatnya sell dia akan sell. Oke. Itu teman-teman bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di my YouTube channel. Kalau ingin mencoba sewa EA yang saya punya, silakan komen aja dah di bawah lah ya, karena AI ini ada dua, yang trending atau yang PA. PA itu price action ya, ini PA ini price action ini, atau yang trending. Yang trending itu yang tadi yang trending, dia hanya akan open ketika dia lagi start trending. Jadi start misal di sini ya, dia akan buy ketika start, sudah saatnya start, price itu akan naik. Oke, kalau belum start, misal di sini start point di sini misal, maka dia akan open buy. Gitu. Nah, kalau dia ndak price itu ndak starting, ndak ada buy, berarti memang lagi ndak ada open, lagi tidak ada trend baik itu buy atau sell. Itu teman-teman. Have a nice day ya, bye.